Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang maha agung lagi maha tinggi, yang mengetahui segala terang dan yang tersembunyi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah yang membukakan kepada kita gerbang keilmuan untuk mengenal rububiyahnya, yang memberikan kita nikmat tidak terkira berupa hidayah dan petunjuknya, hingga kita kemudian bisa meringankan langkah menuju majelis-majelis ilmu. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Beliaulah yang berkat dakwah beliaulah melakukan kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk segolongan umat beliau yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita buka kelas Halal Series volume 1, topik ke-7, haram li goirihi, lebih kejam hukumnya daripada haram babi, Ahad 5 Mei 2024, oleh Ustadz Nanung Danadono, oleh Ustadz Nanung Danadono, SPT, MP, PhD, IPM, ASEAN Engineer, dosen Prodi Dokter Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara ini diinisiasi oleh Rumaisa Mengaji Korea Selatan dan disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan Belief. Agar lebih berkah, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allahumma arhamna bil Quran. Yang kalau pekan lalu kita di topik ke-6, Ustadz sudah menjelaskan mengenai aneka hoax halal haram makanan dan kesehatan di media sosial. Ustadz juga mengingatkan kepada kita bahwa Muslim itu adalah orang-orang yang berkualitas, yang bicara, diam, duduk, berdiri, dan berpikirnya adalah hal-hal yang berkualitas. Dan jadi kemudian kita semua harus menjaga diri, jangan sampai kemudian menjadi pendusta dan munafik, orang-orang munafik. Jadi SOP kita tuh sebagai seorang Muslim, jika ada berita heboh di media sosial, kita tabayun, cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Jika kita gagal menemukan kevalidannya, stop di kita dan tidak disebar kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk nih di topik ke-7, haram li goirihi, lebih kejam hukumnya daripada haram babi. Langsung aja kepada Ustadz Nanung, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ibu, Bapak, Mas, Mbak, ma'asyiral muslimin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala
Sungguh atas karunia Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dengan sangat baik. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim di majelis ini. Maka mudah-mudahan majelis ini barokah dan menjadi ladang ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Agenda di siang hari ini kita akan membahas haram fi ghairihi, dosanya bisa lebih besar dari dosa makan babi ini. Mudah-mudahan jadi judul yang menarik ya, karena pertama haram li ghairi itu apa, kemudian kenapa kok bisa dosanya lebih besar daripada makan babi. Nah, ini menarik ya. Nah, ada beberapa hadis yang sangat penting yang kita bahas di siang hari ini. Pertama dari Ibnu Umar, ini putra sahabat Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian dari mana dia memperoleh hartanya, maka Allah SWT tidak akan mempedulikan dari pintu mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini maaf, ini hadisnya tidak salah, tidak keliru, bukan dimasukkan ke surga, tidak, tapi ke neraka jahanam. Jadi bahkan Allah pun tidak mempedulikan dari pintu yang mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Pokoknya masuk aja lah. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli hartanya halal atau haram dan tidak peduli, ini kalau nyari harta itu harus yang halal, kalau tidak peduli ya sudah. Allah nanti akan tidak peduli pula. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kemudian asal masuk aja ke neraka manapun. Nah, ini naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak mengalami hal yang seburuk itu ya. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda pula, akan datang suatu masa di mana orang tidak lagi mempedulikan dari mana mereka memperoleh hartanya. Apakah dari usaha yang halal atau usaha yang diharamkan. Nah, sekarang ini sudah sampai di masa itu ya. Di mana orang kemudian tidak peduli lagi bagaimana mendapatkan hartanya, bahkan tidak peduli lagi bagaimana akan berkuasa, ya. Bagaimana akan jadi pemimpin, tidak peduli lagi apakah harus jujur apa tidak gitu ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mohon ampuni kami ya Allah. Dan pernah pula Rasul bersabda, barang siapa membeli pakaian seharga 10 dirham tapi di antara uangnya ada uang haram, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Subhanahu wa taala selama dia masih menggunakan pakaian itu. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berhati-hati, dan kita berusaha keras untuk berhati-hati, dan semoga kehati-hatian itu menjadi jihad kita yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sampai ke judul yang ke-7 hari ini, dan mestinya sampai di fase ini kita sudah semakin hati-hati untuk tidak ada makanan haram yang sengaja kita konsumsi. Kalau tidak sengaja, is okay. Kita nggak sengaja. Dan orang yang tidak sengaja itu tidak kena dosa. Karena Rasul pernah menegaskan bahwa dosa itu tidak dikenakan bagi orang yang terpaksa, dipaksa, tidak tahu atau tidak sengaja. Nah, maka kalau kita sudah berusaha keras untuk berhati-hati, ternyata kok ya masih ada barang haram yang masuk ke tubuh kita, ya. Itu termasuk yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makanan halal atau haram, ya. Itu ternyata ada dua macam, ya. Jadi makanan itu bisa haram karena zatnya, atau dengan istilah haram lidzatihi, zatnya haram, atau bisa pula zatnya mungkin halal tapi haram karena alasan yang lain selain karena zatnya haram. Jadi kalau haram lidzatihi adalah haram karena zatnya disebutkan haram di Quran atau di hadis. Nah, kalau haram li ghairihi adalah haram yang disebabkan karena alasan yang lain selain karena alasan zatnya disebutkan haram di Quran atau di hadis. Jadi contohnya misalnya kalau yang haram lidzatihi itu bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian binatang khamr, ya, minuman keras, itu mereka sebenarnya diharamkan oleh Subhanahu wa taala karena memang disebutkan haram di Quran. Kemudian di hadis ada pula pengharaman memakan hewan-hewan tertentu seperti tikus, kemudian belatung, kecoa, ya. Dan termasuk binatang-binatang karnivora seperti harimau, kemudian singa,
kemudian buaya, ular, termasuk anjing, kucing, dan seterusnya itu haram. Mereka adalah haram lidati, tadi disebutkan haram. Nah, ada pula makanan yang barangkali halal lidatihi, tetapi haram li ghairihi. Karena cara memperolehnya tidak halal begitu. Bisa karena mencuri, atau membeli dengan uang hasil mencuri, atau membeli dengan uang hasil merampok misalnya, atau korupsi, atau judi, atau menipu, atau riba, dan yang lain-lainnya. Nah, maka mari kita bahas satu persatu. Ya. Seperti, mohon maaf, sering kita sebutkan bahwa, ini pernah kita bahas saya kira ya. Jadi yang namanya durian, sersat, lengkeng, nangka, cempedak, dan buah-buahan yang masak pohon, itu jadi masak di pohon, kemudian sampai jatuh karena terlalu matang ya, maka itu kadar alkoholnya bisa mencapai 8-10%. Ulama sepakat hukumnya adalah haram. Kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri. Tapi kalau cara yang halal, jadi membeli dengan uang yang halal atau kita tanam sendiri di halaman rumah kita, maka dia halal lidatihi. Mereka halal lidatihi, zatnya halal. Tapi sekali lagi kalau diperoleh dengan cara mencuri maka jadi haram. Nah, aneka banyak makanan yang halal lidatihi, halal bahkan memiliki sertifikat halal, tetapi menjadi haram gara-gara diperoleh dengan cara mencuri, korupsi, kolusi, dan seterusnya. Nah, barangkali kita tidak mencuri makanan dari tetangga, ya. Karena ternyata ada pula orang-orang yang mencuri dari tetangga. Mungkin tidak merampok atau mengambil televisi, kulkas tidak, tetapi ada ya setidaknya tetangga kami itu ada. Itu yang datang ke rumah tetangga, kemudian masuk ke dapurnya, kemudian mengambil garam, terus pergi aja gitu, karena dia baru masak. Kok bisa begitu ya? Padahal itu bukan milik dia. Mungkin karena menganggap itu kan cuma garam, tetapi itu kan bukan milik dia. Nah, kalau bukan milik dia ya nggak boleh kemudian mengambil garam milik orang lain. Atau pernah pula masuk dapur orang lain mengambil minuman gitu ya, kemudian diminum, kemudian pergi lagi. Kok bisa apa ya? Semudah itu dia mengambil satu yang bukan miliknya. Nah, eh, Mbak, Mas, mari kita seperti biasa kita diskusi gitu ya. Bagaimana dengan mencicipi buah di kios buah atau di supermarket ya? Kan sekarang kan banyak ya orang jualan buah. Nah, sekarang bagaimana hukum mencicipi buah? Kan kalau kita mau beli kan kadang-kadang ngicipi ya. Nah, ngicipi kan buah-buah yang biasanya buah yang kecil ya, ada lengkeng, duku, rambutan, apalagi ya, jeruk, dan seterusnya, anggur ya. Jarang kalau ngicipi itu durian, semangka, pisang itu kan jarang ya. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Mencicipi buah di supermarket atau di kios buah itu halal atau haram? Halal Halal. atau haram? Halal, Ustaz. Oke, Halal. Ibu tuh mengatakan halal. Yang lain? Yang lain? Boleh Ustadz. Kalau Oke, misalnya ada yang Haram katakan tidak Ustadz. boleh. Yes. Oke, ada yang katakan haram. Yang kalau lain? di Yang lain? supermarket itu haram, Ustaz. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Ulama sepakat bahwa mencicipi buah di supermarket atau di kios buah itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, mohon maaf itu namanya mencuri. Nah, contoh misalnya begini. Misalnya kita mau ngicipi buah lengkeng ya. Lengkeng yang kita petik, yang kita icipi biasanya kita pilih lengkeng yang paling kecil atau yang paling besar? Biasanya. Paling Besar, kecil atau Ustaz. paling besar? Paling Paling besar. besar. Ah, ini pengakuan. Nah, lengkeng yang kita petik yang paling besar tadi ya, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut ditimbang apa tidak pas kita bayar? Enggak kan? Enggak. Nah, enggak kan? Nah, lengkeng yang tadi yang paling besar ya, yang kita pilih, yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, yang udah masuk ke perut kita, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Tidak. Tidak kan? Ya, tadi minta izin apa tidak? Nah, Enggak. kalau tadi minta izin dan diizinkan, itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, mohon maaf, itu namanya mencuri. Dan ternyata memang tumpuan buah lengkeng
ataupun buah-buah yang lain di supermarket atau di kios itu ternyata bukan barang suguhan, tapi barang dagangan. Dan penjualnya kulaannya itu pakai uang, nggak pakai daun. Nah, jadi kalau dulu kita pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Yang penting besok jangan lagi. Nah, kadang-kadang kalau kalau pengajian itu ada ibu-ibu yang kadang-kadang protes, lu kan boleh ngicipi. Iya boleh, tapi minta izin. Minta izin. Maaf, saya pernah sengaja dengan istri ke supermarket, ya, sebuah supermarket di Jogja, bawa kamera, sengaja untuk memfoto tulisan mohon tidak mencicipi. Itu pernah ya, pernah. Bahkan sampai hari ini pun masih saya simpan dokumentasi itu. Ini saya tunjukkan ya. Ini kan jelas ya, lengkeng Bangkok. Ini ya, harga dulu kan baru 17.000 dulu. Sekarang nggak boleh. Lengkeng Bangkok. Di bawahnya ada tulisan mohon tidak mencicipi. Jelas sekali ada tulisan itu. Bawahnya lagi ada lagi duku. Kok ada hanya ya? Duku, mohon tidak mencicipi. Jelas sekali. Ya. Ada lagi ini. Nah, oh ini yang tadi. Nah, jadi waktu itu bahkan kami sempat melihat ada mbak-mbak pramuniaga itu yang menyobek plastik ini ya, plastik gulungan ini. Saya kira waktu itu dia mau bawa oleh-oleh untuk anaknya atau keluarganya. Ternyata dia itu hanya memunguti kulit-kulit lengkeng dan duku itu. Banyak itu, mungkin adalah 3 kilo ya. Nah, maka kalau dulu kita pernah mengambil tanpa minta izin, nggak apa-apa itu kan dulu. Yang penting besok jangan lagi. Kemudian pernah suatu ketika saya menemani istri beli buah di kios buah di Jalan Kolombo di Jogja. Nah, pas istri masuk ke dalam untuk milih-milih buah, saya duduk di tepi jalan di atas motor, kemudian persis di depan saya ada tumpuan buah lengkeng. Buahnya bagus sekali. Ya, sebenarnya banyak sih di depan saya. Ada lengkeng, duku, ada mangga, ada apel, dan yang lainnya. Tapi persis depan saya itu ada tumpuan buah lengkeng. Buahnya besar-besar dan masih segar. Nah, kebetulan penjualnya keluar. Saya nanya, Mbak, ini kok lengkengnya bagus-bagus, Mbak? Oh iya, Pak, ini lengkeng super, lengkeng Bangkok. Baru datang tadi malam, Pak. Per kilo berapa, Mbak? Ah, masih mahal, Pak. Masih 60.000 per kilo. Oh, Mbak, maaf. Kalau saya ngicipi, bolehkah? Nah, beliau mengatakan, monggo, Pak, silakan, Pak. 3 ya, Mbak? Saya bilang, 3 ya, Mbak? Kan minta izin ya? Nah, Mbaknya mengatakan, monggo, Pak, silakan. Nah, karena beliau mengatakan, monggo, Pak, silakan, maka saya cari lengkeng yang paling besar, 3 butir. Saya petik, kemudian duduk di atas motor, saya nikmati. Masya Allah, nikmat sekali. Kenapa nikmat? Karena masih baru, besar-besar, masih segar, dan gratis. Nah, yang penting gratis tadi. Nah, kemudian ketika lengkeng yang ketiga udah selesai saya makan, kebetulan mbaknya keluar lagi. Saya bilang begini, Mbak, pantesan mbaknya itu kaya. Karena mbaknya itu pintar milih buah, barangnya bagus-bagus, ya. Barangnya bagus-bagus, enak-enak semuanya. Dan mbaknya juga baik hati, gemar menabung, dan tidak sombong. Kalau saya ngicipi lagi, bolehkah? Oh, silakan Pak, monggo silakan. 2 ya Mbak, silakan Pak. Tapi Ibu, ngicipi buah lengkeng itu 5 butir, kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi 1 saja kalau tidak minta izin, namanya tetap mencuri. Nah, maka kalau dulu kita pernah mencuri begitu, tidak apa-apa itu kan dulu. Yang penting besok jangan lagi. Gitu. Kemudian pernah suatu ketika di pengajian ibu-ibu di Jogja, ada seorang ibu bertanya begini, Ustadz, di depan rumah kami itu ada rumah kosong. Pemiliknya pindah ke Surabaya. Nah, di halaman rumah beliau, jadi ada rumah kosong, pemiliknya pindah ke Surabaya karena dinas sebentar di Surabaya begitu. Nah, di halaman rumahnya itu ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Nah, karena pemiliknya tidak di rumah itu dan dinas sebentar di Surabaya, maka seringkali buahnya sampai matang sekali sampai jatuh karena terlalu matang. Nah, kalau saya petik boleh apa tidak? Bapak Ibu, Mas Mbak, itu jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Kunci jawabannya. Boleh apa tidak? Tidak sih. Boleh apa Tetap tidak? tidak boleh, Ustaz. Tidak. Nah, waktu itu saya jawab, boleh Bu, silahkan, tetapi minta izin pemiliknya. Loh, kan di Surabaya pemiliknya. Ya tidak apa-apa. Ibu punya nomor HP-nya apa tidak? Nah, kalau punya, silahkan ditelepon, atau di SMS, atau di WA. Minta izin. Kalau diizinkan silahkan diambil, kalau tidak jangan. Karena itu bukan milik kita. Wah, nggak punya. Kalau alamat rumahnya punya nggak, Bu?
Nggak punya, tapi mungkin Pak RT punya. Nah, kalau Pak RT punya, silakan datang ke Pak RT, nanya alamat rumah beliau, kemudian dikirimi surat dengan perangko balasan untuk minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Walah, kok ribet banget. Nah, Bu, kalau tidak pengen ribet, maka silakan tindak. Ini berangkat ke depan itu, Bu. Depan itu ada pedagang buah-buahan ya, ada kios buah di depan itu. Silakan Ibu beli alpukat satu aja lah untuk obat kangen dengan buah alpukat itu loh. Oh, tapi kan mubazir. Nah, Ibu, maaf. Yang namanya mubazir, itu kalau itu milik kita. Kalau bukan milik kita, itu tidak ada kata mubazir. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, masih ingat ya, di Indonesia itu kan banyak pasar tradisional. Nah, di halaman parkir pasar itu selalu banyak motor yang diparkir di situ kan, di halaman parkir. Dari pagi, siang, sore, bahkan kadang-kadang sampai malam. Itu banyak motor diparkir di situ, kadang sampai kepanasan, kena debu, kena asap, kena pot, kehujanan, kepanasan, dan seterusnya. Kok eman-eman ya mubazir? Bagaimana kalau misalnya nanti kita ambil satu, bawa pulang, boleh apa tidak? Kan nggak boleh, karena itu bukan milik kita. Nah, kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Yang namanya mubazir kalau itu milik kita. Jadi kita beli motor baru, kemudian kita tinggal motor itu di halaman parkir pasar misalnya, terus kita ikat ya, dan tidak kita pakai selama bertahun-tahun. Nah, itulah mubazir. Nah, maka monggo ini hati-hati, jangan sampai kita teledor begitu ya. Teledor mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian yang kedua, makanan itu bisa, makanan halal bisa menjadi haram kalau dibeli dengan uang dari hasil menipu. Menipu itu macam-macam kan. Hati-hati sekarang ini kan banyak. Oh, bukan banyak. Tidak sedikit orang-orang yang jualan dengan bahasa yang menjanjikan tetapi menipu. Kadang-kadang klaim khasiat berlebihan pada produk obat tradisional. Katanya obat ini bisa menyembuhkan kanker misalnya. Bisa menyembuhkan apa, bisa menyembuhkan apa. Mohon maaf, yang yang memberikan penyakit dan memiliki kewenangan untuk menyembuhkan itu siapa? Kan hanya Allah. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Allah yang kemudian menyembuhkan. Maka jangan menjanjikan dengan klaim yang berlebihan seperti obat ini menyembuhkan. Kalau mengobati, oke, silahkan. Tapi kalau menyembuhkan, itu janji palsu. Ya. Hati-hati. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan pasti sembuh. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan jaminan, maka jangan menjanjikan bahwa obat yang kita jual itu bisa menyembuhkan. Nah, inilah. Kemudian hati-hati pula, kadang-kadang ada orang yang pura-pura bisa berlacak kalau orang mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian jualan barang palsu itu boleh apa tidak? Jualan mutiara palsu, emas palsu, jam Rolex palsu, kosmetika palsu, tas kulit bermerek tapi palsu. Boleh apa tidak secara syariat? Nggak boleh Ustadz, tapi kalau jual gigi palsu boleh Ustadz. Oh gitu. Kalau jualan gigi palsu boleh ya? Sebenarnya boleh kalau menurut saya Ustadz, asal tidak mengklaim Ya. kalau itu barang asli atau brand dari suatu perusahaan kayak gitu Ustadz. Ya, Nah, spesifiknya itu kayak jawaban gitu yang Ustadz. iya. Oh gitu. Maksudnya sama ya. Baik. Jadi begini, sebenarnya orang Islam jualan barang-barang palsu itu boleh, tetapi tidak boleh diklaim sebagai barang asli. Kalau memang dia KW ya sampaikan ini KW, bukan ori. Kita tidak boleh menjual barang KW diklaim sebagai barang ori, itu nggak boleh. Tapi kalau itu barang KW kita sebutkan ini KW, itu boleh. Seperti misalnya jual tas yang bermerek apa sih? Saya nggak hafal. Chanel Ustadz. Chanel. Oh, Oke. Louis Vuitton. Oh ya, Chanel ya. Nah, itu harganya berapa? Kira-kira? Juta-jutaan Ustadz, Bukan ada juta yang sih. di atas 30 juta. Beneran? Ya, Ustadz. Ada yang 100-an Ada juta. yang 100 juta. Oh ya? Itu Iya. dilapisi emas atau gimana? Dilapisi Eh, emas. Kulitnya sih ada kulit. Dilapisi gengsi Ustadz. Oh ya Allah, dilapisi gengsi. Jadi, tapi boleh nggak tahu kalau kita pakai tas yang harganya cuma 500.000 atau 100.000, boleh nggak ya? Kira-kira ya? Ya boleh lah Boleh Ustadz, ya? selama Boleh itu nggak Ustadz. selama Oh, selamat. tidak harus ya. Nah,
ya kadang-kadang orang itu gimana ya, pengen supaya tadi ya gengsi ya. Sebenarnya penghasilan nggak nyampe ke situ, kemudian pakai tas bermerek begitu, orang paling paling tiruan. Padahal itu mungkin asli juga kan, 50 juta barangkali. Itu asli, tapi karena yang memakai itu ya penghasilannya pas-pasan, orang mungkin akan paling itu barang palsu. Akhirnya tidak jadi eh, apa ya, nggak jadi ngetop gitu ya. Cuma begini, di Islam itu kita boleh jualan tas Chanel, tapi tidak boleh diklaim sebagai asli kalau itu barang KW. Yang tidak boleh adalah kalau itu, jadi yang boleh adalah kalau itu memang KW ya katakan KW. Dulu pernah saya dapat tugas menjadi konsultan program sertifikasi halal di 7 provinsi, termasuk di NTB. Nah, waktu itu pas mau berangkat, ketahuan oleh mantan mahasiswa saya di NTB. Kemudian dijemput dengan keluarganya begitu. Kemudian dia setelah ditraktir makan siang, terus diajak ke Skarbele, Pasar Mutiara. Nah, saya kira mau dibelikan, ternyata ya diajak rekreasi gitu, tidak sampai dibelikan. Tidak apa-apa, yang penting dapat ilmunya. Nah, waktu itu dapat informasi, dapat berita bahwa yang namanya mutiara itu, mutiara yang asli, beneran asli, itu per butir atau per gram itu bisa mencapai 300.000, bisa lebih yang asli itu. Tapi kalau yang palsu, palsu itu ya mutiara beneran, tetapi dipelihara di air yang dangkal gitu ya. Itu harganya murah, paling 30.000, paling 20.000, bahkan bisa kurang. Ya. Nah, maka kemudian di pagi hari, ya karena alhamdulillah diinapkan di hotel berbintang waktu itu ya di tepi pantai. Itu pasnya pantai apa ya waktu itu ya. Pokoknya di NTB. Nah, baru habis subuhan, habis ngaji, terus tiduran di tepi pantai, tiba-tiba ada orang jualan mutiara datang. Eh, Mas, ini silakan kalau mau beli mutiara. Eh, Berapa Pak harganya? Enggak, dia bilang gini, ini ini asli, mutiara asli. Oh ya, asli. Berapa harganya? Dia bilang, ini 50.000. Nah, dalam hati saya, ini Pak, bagus ini. Besar dia, karena aslinya kan 300. Ini kok dijual 50. Terus saya bilang, eh terima kasih, saya udah beli. Ya kebetulan kawan udah beli untuk istri kan. Oleh-oleh untuk istri, udah beli. Nah, jadi saya tidak berbohong. Saya udah beli, Pak. Ya mungkin Pak, kalau tambahan, ya mungkin untuk anak atau siapa gitu, silakan. Ini masih bisa kurang kok. Nah, dari 50.000, dia lompat jadi 20.000 per butir itu. Wah, ini tambah mencurigakan ini. Saya bilang, terima kasih, tapi ini sudah cukup, insya Allah. Gitu. Ya. Nah, maka sekali lagi, boleh kita menjual barang palsu, tapi tidak boleh diklaim sebagai barang asli atau ori begitu. Itu Kemudian maaf bagaimana Ustadz, dengan? Oke, eh, silakan. maaf itu kalau yang murah kayak gitu biasanya air tawar tapi suntikan Ustadz. Jadi Oh gitu. emang belum tentu KW, belum tentu palsu, tapi dia Ya. memang grade-nya juga grade rendah, yang air tawar grade rendah gitu Oh, Ustadz. ya. Mm-mm. Nice. Ini tambah ilmu lagi kita. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillah khairan jaza. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti dapat kiriman yang asli itu ya. Enggak ding, bercanda. Amin. Apa nih? Bercanda. Nah, terus bagaimana dengan MLM? Kan sekarang kan ada MLM umroh, MLM haji ya. Ada MLM macam-macam ya. Nah, banyak orang nanya itu, kemudian kita jawab, MLM itu kan sistem penjualan yang berjenjang. Bisa halal, bisa haram, tergantung sistemnya. MLM itu dikatakan haram kalau satu, sistemnya tidak jelas. Satu. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang haram. Yang ketiga, ada unsur horor, unsur ketidakjelasan. Bahkan mungkin ada yang maisir, unsurnya judi gitu ya. Dan tidak ada perimbangan keuntungan. Jadi misalnya yang upline-nya itu sangat banyak apa namanya keuntungannya, yang downline itu malah nggak dapat misalnya. Nah, sebaliknya MLM itu dikatakan syar'i jika satu, barang yang dijual adalah barang halal. Kemudian sistemnya sangat jelas.
aturannya jelas, kemudian tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, kemudian tidak ada unsur horor, apalagi maisir atau judi itu nggak ada. Maka kalau semacam itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, hati-hati, ini kadang-kadang ada tawaran yang menggiurkan dari MLM. Contohnya seperti ini kasus. Tersangka bernama Eko Edi Susanto, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kendal, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 34 tahun warga Kendal ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah setelah melakukan aksi penipuan dengan modus program umroh murah. Akibatnya sebanyak 673 calon jamaah gagal berangkat setelah uang milik calon jamaah justru digunakan tersangka untuk investasi falas dan membuka usaha lain. Aksi tipu-tipu tersangka terbongkar berawal dari pelaporan seorang korban Farikin Juanda selaku pengelola Tour and Travel cabang Semarang yang diajak bekerja sama dengan tersangka Eko Edi Susanto, pemilik dari Jasiva Trade Center untuk melakukan program paket murah umroh. Uang milik nasabah sebesar 14 miliar rupiah yang telah disetorkan pada tersangka diketahui telah digunakan untuk investasi falas dan untuk membuka usaha lain milik tersangka. Waktu 1 tahun. 1 tahun itu maksudnya gimana, Mas? Dari dana masuk, Lalu? dikelola di valuta asing. Misalnya puluhan. Ya, monggo. Jadi hati-hati kalau ikut MLM, pelajari betul sistemnya, jangan sampai kemudian kita terlibat dalam MLM yang tidak syar'i. Contoh MLM yang tidak syar'i itu, di suatu ketika kami dapat info di kampung kami bahwa ada tetangga yang mau berangkat umroh. Sebenarnya secara materi beliau pas-pasan begitu, karena suami pekerjaannya sebagai juru parkir. Tetapi beliau berdua amat sangat rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sangat rajin, insya Allah. Jadi suami istri ini sering jalan bareng begitu ya, jalan bareng ke masjid untuk sholat 5 waktu. Nah, karena sangat sayang pada istrinya, maka sang suami menarik tabungannya supaya istrinya bisa berangkat umroh. Kebetulan ada beberapa tetangga yang juga mau berangkat. Nah, tetapi kemudian setelah beberapa bulan kok tidak ada kabar kapan berangkatnya. Nah, udah agak lama itu hampir 1 tahun, nggak ada kabar. Nah, karena gelisah, maka kemudian cerita ke anaknya, ke anak menantu, dan seterusnya. Nah, anak menantunya coba ngelacak, di mana ini travel bironya. Nah, kemudian dicari, ketemu, ya. Terus nanya ke petugasnya, Mbak, maaf, nanya ibu saya kira-kira berangkat umrohnya kapan ya, Mbak? Maaf, namanya siapa ibunya, Mas? Namanya Ibu Fulana. Alamatnya di mana? Alamatnya di Kepuh. Oke, mari kita cek. Nah, cari itu ya di manifest, ternyata nggak ada. Mas, kok nggak ada ya, Mas? Maaf, diulang lagi. Pelan-pelan kita cari lagi, barangkali keselip ya, atau ikut yang lain. Cek lagi, ternyata nggak ada. Nah, kemudian petugasnya mengatakan, maaf, kemarin daftar ke siapa ya? Aduh, nggak tahu ya. Tapi coba ditanyakan dulu, barangkali ada pihak perantara yang mengumpulkan. Kadang-kadang ada begitu. Oke, makasih Mbak. Kemudian pulang, nanya ke ibu mertuanya, kawan daftarnya ke siapa? Oh, ke ibu ini. Nah, kemudian dicari, ketemu ya, ketemu terus nanya, Bu, maaf, ibu saya kira-kira berangkat umrohnya kapan ya? Nanya, sudah daftarkah? Oh, sudah. Sudah bayarkah? Oh, sudah. Kalau sudah ya, lu Mas ditunggu saja dengan sabar, seolah nanti ada masnya berangkat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun dan tidak ada kepastian berangkat. Maaf, sebenarnya uang ibu saya sudah didaftarkan ke travel bureau atau belum? Oh, sudah Mas, sudah, jangan khawatir. Sudah mengatakan, Bu, maaf ya. Kemarin saya ke travel bureau, saya nyari, nama ibu saya nggak ada. Tapi sebenarnya sudah dikirim belum tahu uangnya. Ya gini Mas, sabar aja Mas. Nggak bisa sabar. Bu, kalau bulan ini tidak ada kepastian ibu saya berangkat, maka nama ibu akan saya viralkan sebagai penipu di medsos. Oh ya jangan gitu Mas, jangan gitu. Oh, nggak bisa, karena ibu sudah menipu banyak orang. Ya. Pokoknya kalau bulan ini tidak ada kepastian, saya viralkan. Ya oke lah Mas. Nah akhirnya setelah diancam begitu diberangkatkan. Nah tidak selesai masalahnya. Jadi waktu itu kan diminta nambah lagi sampai 21 juta waktu itu. Nah pas di Mekah
di kamar cerita dengan yang lain, ternyata ada yang bayarnya cuma 14 juta, ada yang 7 juta saja. Nah, ternyata waktu itu biaya sebenarnya hanya sekitar 19 juta. Nah, sisanya itu dikumpulkan gitu untuk memberangkatkan orang gratis atau dengan diskon tertentu gitu. Nah, jadi kan nggak baik itu ya. Nah, kemudian ketika pulang, sampai di Cengkareng itu nggak bisa pulang. Dari pagi sampai sore itu nggak ada petugas yang menyambut. Oh, kan bingung itu ya. Nah, terus tiba-tiba ada orang datang gitu, mengatakan, Ibu dari rombongan ini, iya, maaf Bu, itu boarding pass-nya hilang, maka Ibu tidak bisa terbang pakai pesawat. Ini kan nipu juga ini ya. Bahkan dicetak lagi kan bisa tiketnya, tapi karena tidak paham kan, nah maka bisa ditipu. Lalu gimana ini? Sudah makin panik. Ini aja lah Bu, kita iuran lagi, nanti kita pulang pakai bis. Nah akhirnya benar, pakai bis tapi bis ekonomi Jakarta Jogja. Itu katanya bisnya itu disalipi oleh truk-truk yang bawa pasir. Jadi sangat lambat jalannya itu. Maka ya oleh Rabbi Karim, hati-hati ini kalau ikut MLM, jangan sampai kemudian kita menipu orang untuk mendapatkan keuntungan kita. Ya. Kemudian judi. Nah, makanan halal bisa haram kalau cara memperolehnya dengan cara judi. Nah, barangkali kita tidak ya terlibat di judi kartu, judi togel, judi total, judi itu tidak ya. Tapi sekarang ini muncul judi dengan memanfaatkan event-event tertentu, misalnya sepeda gembira atau mancing, jalan-jalan santai, berhadiah. Nah, hati-hati karena ada yang itu judi, ada yang tidak judi. Nah, dikatakan judi itu kalau untuk ikut peserta bayarnya tidak mahal, tetapi ada iming-iming hadiah yang luar biasa. Misalnya cuma bayar 25.000 misalnya, kemudian nanti dapat iming-iming hadiahnya umroh ya. Atau motor metik baru dari dealer atau TV flat 40 inci misalnya. Nah, maka orang kemudian ikut itu dengan harapan bayar 25.000 dengan harapan nanti dapat TV, dapat umroh, dapat motor dan seterusnya. Nah, itu jadi judi. Tapi kalau kemudian ikut itu hanya sekedar pengen olahraga dan tidak peduli mau dapat hadiah atau tidak, maka nggak ada masalah. Nah, beda juga kalau door prize ya. Door prize bagaimana? Kan kadang-kadang ada ulang tahun kantor gitu ya. Ada door prize. Door prize kan itu kan diundi. Nah, jawabannya adalah peserta untuk ikut itu bayar apa tidak? Kalau peserta adalah warga perusahaan itu atau kantor itu, kemudian untuk ikut tidak bayar, dan hadiahnya dari sponsor atau dari kantor, maka nggak ada masalah gitu. Boleh. Tapi kalau ada orang luar mau ikut, boleh tapi bayar. Nah, orang luar itu jadi judi karena ikut itu dengan harapan pengen dapat hadiah yang istimewa begitu. Kemudian, nah ini pertanyaan penting. Bagaimana dengan arisan? Ada arisan PKK, arisan umroh, arisan kurban, arisan motor dan seterusnya. Ini bagaimana? Arisan itu judi atau bukan judi? Silakan open mic lagi, Mbak, Mas. Pendapat panjenengan bagaimana? Arisan itu judi atau bukan judi? Sekali lagi, jawaban salah boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita menjawab. Bagaimana? Arisan judi atau bukan judi? Bukan ya kayaknya Ustaz. Iya, Oke, bukan beli. Ustadz. Betul jawab bukan. Yang lain? Iya, bukan Ustadz. Sesuai dengan Bukan. kalau Kalau saya lebih iya, ada asal dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Gimana contohnya syarat dan ketentuan berlaku itu? Jadi misalnya gini, kalau aku ikut arisan ya, aku Ustadz sama Mbak Mega misalnya, kita bertiga arisan. Ya. Terus ada Oke. iuran kan, ada iurannya Ya. kita pokoknya akhirnya kalau kita misalnya 100.000 lah per orang, jadi kita akan dapat 300.000. 300.000 Yap. tidak dipotong biaya admin, tidak dipotong pokoknya yang kita dapat tidak dipotong biaya konsumsi. 300.000 yang kita dapat itu punya kita, nggak ada potong-potongan. Oke. Siap, ya. Itu berarti yang bukan judi. Yang lain mungkin ada pendapat? Silakan. Yang lain. Judi atau bukan? Kalau saya sih sebenarnya saya kurang paham apakah ini judi atau enggak Ustaz. Tapi kalau saya memang tidak takut maksudnya ini membingungkan dan juga meragukan, Meragukan jadi ya? saya nggak ikut arisan Ustaz. Oke.
Bapak Ibu, Mas Mbak, ulama sepakat arisan itu judi atau tidak judi. Jadi arisan itu dikatakan sebagai judi jika misalnya pesertanya 30 orang, kemudian 30 orang itu berkumpul di waktu yang sama, kemudian iuran dengan jumlah iuran yang sama, kemudian dikumpulkan uangnya, kemudian diundi, terus ketemu satu orang sebagai pemenang, dan setelah itu bubar untuk selamanya, maka itu judi. Tapi kalau 30 orang itu berkumpul selama 30 periode, kemudian setiap peserta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, dapat ya cuma sekali, nah setelah dapat ya tetap masih harus bayar lagi selama 30 periode sebanyak jumlah pesertanya, maka itu bukan judi tapi gantian menggunakan uang. Itu boleh, ya, itu boleh. Nah, kemudian berikutnya makanan atau harta dari hasil riba. Nah, sekarang ini kan banyak ya riba itu ya. Contohnya misalnya memanfaatkan bunga bank konvensional misalnya. Nah, sekarang kan sudah banyak bank-bank syariah. Nah, maka silakan kita menggunakan bank syariah. Kecuali kalau kita ada alasan-alasan tertentu yang kemudian harus menggunakan bank konvensional. Misalnya, ya kita pengen bank syariah, tapi kantor itu mewajibkan bank konvensional. Ya silakan saja, tapi hanya untuk wirawiri uang, tidak kemudian untuk konsumsi dan seterusnya. Hanya untuk numpang lewat saja itu boleh. Yang penting tidak kemudian kita berharap dapat bunganya dan seterusnya. Dan lebih aman secara periodik kita sedekahkan uang sebagian dari situ ya. Nah, ada pula jual beli dengan kredit yang syar'i dan non syar'i. Nah, kredit itu kan ada dua macam. Pertama kredit yang syar'i, yang kedua ada kredit yang ribawi. Kredit yang syar'i itu adalah kredit yang kredit yang satu harga. Dikatakan syar'i kalau itu satu harga, baik cash maupun kredit itu jumlah total uangnya sama. Dikatakan ribawi kalau dua harga. Ribawi atau non syar'i kalau dua harga. Artinya bagaimana? Misalnya ada orang jualan motor metik ya. Harganya normalnya itu 22 juta. Maka kalau akan dibeli cash maka 22 juta. Nah, kalau kredit jadi 25 juta, maka itu jadi riba. Atau jual beli mobil metik misalnya. Harganya 400 juta normalnya. Tapi kalau dibuat kredit jadi 430 misalnya, maka itu jadi ribawi, tidak syar'i. Nah, menjadi syar'i sekali lagi kalau satu harga. Jadi harga normalnya 400 misalnya mobil tadi itu, maka oleh dealer atau oleh penjual dijual tidak di angka 400 tapi 420 misalnya. Mau dibeli dengan cara cash maupun kredit harganya sama, maka itu syar'i. Kemudian hati-hati sekarang juga banyak ada jual beli simpan pinjam online ya. Jadi ada pinjal yang ribawi. Kalau pinjal yang syar'i silakan. Tapi kalau pinjal yang ribawi ini nggak boleh. Kemudian ada lagi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Ada yang syar'i, ada yang non syar'i. Asuransi jiwa atau asuransi pendidikan itu dikatakan sebagai non syar'i adalah apabila kalau kita setor ya, kemudian selama sekian periode kita store, kemudian kalau kita tidak klaim uang itu, maka itu hilang, maka itu dikatakan sebagai ribawi atau non syar'i. Tapi kalau kemudian uang tidak hilang, bahkan kemudian kita bisa di akhir periode kita narik uangnya plus bagi hasil, maka itu dikatakan sebagai syar'i. Aku pakai ini untuk wayang. Nah, contoh kami juga begitu. Anak-anak kami diasuransikan pendidikan. Nah, maka di akhir periode kami bisa mengambil uang itu lagi. Bahkan dapat bagi hasil. Nah, waktu itu syaratnya katanya harus ada surat pengantar, surat kemudian dilegalisir sampai ke kelurahan begitu. RT, RW, kelurahan. Nah, waktu di kelurahan ditanya sama petugasnya, ini untuk apa? Oh, untuk klaim asuransi. Oh, ada yang kecelakaan? Oh, enggak, ini asuransi pendidikan. Oh, lah di mana kok? Ya, jadi ini kan kami sudah selesai. Kemudian tidak ada masalah apapun, maka kemudian uang itu
kami ambil dan ada bagi hasilnya gitu. Kok penak banget? Lah iya, itulah kalau sistem Islam itu seperti itu, tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau yang ribawi dikatakan ribawi karena ada pihak-pihak yang dirugikan. Kalau asuransi yang ribawi itu kan kalau nggak klaim kan hilang uang itu, maka ada pihak yang dirugikan. Nah, maka kemudian silakan kalau akan ikut asuransi, kita pilih yang syar'i, jangan yang non-syar'i. Kemudian ada lagi contoh riba yang lain adalah jual beli dengan spek yang tidak jelas. Misalnya jual beli karung dalam kucing misalnya. Jual beli karung dalam kucing. Jadi orang, ya jadi Bapak Ibu, maaf, kalau kita melihat ada bapak-bapak atau mbak-mbak atau ibu-ibu bawa karung dan di dalamnya ada yang gerak-gerak, jangan dulu buru-buru berteriak, wah penculik anak, jangan ya. Barangkali dia jualan kucing atau yang lain. Nah, kemudian kita datangi, ibu bawa apa itu? Oh ini saya jualan kucing. Oh jualan kucing, kucing apa Bu? Ini kucing Anggora, warnanya hijau toska, misalnya. Nah, oh ya, berapa harganya? Mau dijual beneran? Iya, ini berapa harganya? Ini harganya 200 Bu. Kok mahal? Ya iyalah, kan ini kucing Anggora. Boleh kurangkah kalau saya ingin beli? Oh boleh, silakan. Berapa? Kalau 100, wah jangan. Ini kalau mau 175, oke, deal dibayar. Oh tapi maaf sebelum dibayar, boleh nggak saya lihat kucingnya? Oh nggak boleh. Nah itu jadi riba. Yang namanya jual beli yang syar'i adalah pihak penjual dan pembeli tidak ada hal-hal yang dirahasiakan atas kondisi barang yang dijual. Islam itu enak. Islam itu menghindari konflik di belakang hari. Jadi kenapa tidak boleh jual beli sesuatu yang speknya tidak jelas? Karena berpotensi di belakang hari orang jadi emosi, nesu, marah, dan seterusnya. Karena merasa tertipu. Nah, maka di Islam kalau jual beli kucing dalam karung, maka kita harus melihat kucingnya. Tidak boleh kemudian, oh nggak boleh dilihat, nanti tidak lari, nggak boleh. Kalau kita nggak boleh lihat kucingnya, maka transaksi itu batal secara syariat. Nah, maka harus dilihat. Nah, misalnya tadi, oh nggak bisa Bu, nanti tidak lari. Oke lah, bayar deal 175. Kemudian dibawa pulang, sampai di rumah, anak-anak dipanggil. Mbak, Mas, yuk ke sini yuk. Ibu dibantu nih, beli makan kucing. Ya. Tadi Ibu udah beli pakan kucing, Kiswas misalnya gitu. Nah, yuk kita beri makan yuk. Ini kucingnya cantik loh. Tadi kata penjualnya warnanya hijau toska. Nah, kemudian anak-anak ngumpul, dibuka, mau diberi makan. Ternyata setelah dibuka, ternyata itu bukan kucing Anggora, tapi kucing garong, kucing lokal. Dan kenapa dia menyanyi terus? Bukan karena menyanyi, tapi ternyata kaki belakang yang kiri itu luka. Sampai ada belatungnya itu. Jadi dia bukan menyanyi, tetapi merintih sebenarnya. Nah, kira-kira si pembeli merasa kecewa apa tidak karena merasa tertipu? Ya, tentu kan akan kecewa karena merasa tertipu ya. Katanya Anggora, ternyata bukan. Katanya Jutoska, ternyata warnanya itu putih, kelabu, kotor sekali, kusam itu ya. Nah, tentu kecewa. Contoh lain adalah jual beli ketela atau kacang, tapi kacang atau ketelanya masih ada di bawah tanah. Itu nggak boleh. Jual beli semacam itu tidak boleh. Yang boleh adalah kacang atau ketelanya itu dicabut dulu dari tanah, dilihat bentuknya seperti ini, kemudian ditimbang, dijual dengan cara sesuai dijual berapa rupiah per kilo atau berapa won per kilo gitu. Tidak boleh kemudian saya menjual itu ketela atau kacang itu yang tanamannya itu dan tidak terlihat bentuk atau penampilan kacang atau ketelanya itu nggak boleh ya. Karena speknya tidak jelas. Termasuk jual beli borongan ya. Jual beli ikan, tapi ikannya masih ada di kolam dan tidak jelas jumlahnya berapa, ukurannya berapa, itu nggak boleh. Yang boleh adalah, yang syariah adalah ikannya itu diangkat semuanya dari air, kemudian dijual belikan dengan cara dijual berapa rupiah per kilo atau berapa won per kilo. Tidak boleh kemudian modal ditebas itu ya. Pokoknya sekolam ini saya jual seharga 500.000 itu nggak boleh. Kemudian dan lain-lain ya, termasuk sistem ijon. Ijon itu begini, orang membeli durian, tapi duriannya masih ada di atas pohon dan buahnya masih kecil-kecil. Dibeli sekarang, tapi dipanen besok bulan depan itu nggak boleh, ya. Karena itu ada unsur riba di situ.
Nah, kenapa tidak boleh? Karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Konflik bagaimana? Gini, kalau misalnya kita punya pohon durian yang usianya sudah 50 tahun, buahnya sangat banyak. Tahun lalu itu kita panen bisa laku sampai 10 juta misalnya. Nah, terus ada orang datang mau beli. Terus ya oke lah kalau mau beli silakan. Nah, ini masih muda. Kita katakan wah ini masih muda, belum siap dipanen. Enggak Bu, mau kami beli dengan cara ijon gitu. Nah, kemudian dijual berapa Bu? Tahun lalu kan 10 juta, ya minimal 10 juta lah. Wah Bu ini kan masih muda, masih hijau ya. Ijon dari kata hijau. Nah, terus gimana? Ya tak tawar ya Bu ya, 5 juta ya Bu. Enggak boleh, tahun lalu 10 juta. Akhirnya deal misalnya sepakat 6 juta. Nah, Bapak Ibu kira-kira kedua belah pihak kecewa apa tidak? Kalau ternyata kondisi sebulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang ketika buah itu dipanen kok tidak seperti yang diharapkan, itu kira-kira kecewa apa tidak? Contoh begini, misalnya cuaca sangat baik, sangat kondusif ya. Bahkan kalau ada hewan-hewan yang lewat berhenti, kemudian BAB, BAK di situ memberi pupuk ya, maka buah-buahnya itu sampai banyak sekali, bahkan dipanen itu tidak sampai 10 tidak hanya 10 juta tapi sampai 17 juta misalnya. Tentu si pemilik tanah itu gelo, kecewa karena melepas dengan uang yang hanya 6 atau 7 juta. Sebaliknya, si pembeli juga akan kecewa kalau ternyata udaranya tidak bagus, cuaca tidak bagus, banyak angin, kemudian bunga-bunga pada rontok, buah-buah pada rontok, ketika dipanen hanya bisa dijual laku 1 juta. Berarti dia rugi 5 juta. Nah, maka kenapa di Islam tidak boleh jual beli dengan cara ijon? Karena memang ini berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Nah, di Islam riba itu sangat sangat berat dosanya. Karena implikasinya sangat buruk, sangat luar biasa. Maka Rasul bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti dosa seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dengan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Ada lagi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Nah, beliau menjelaskan 1, menyekutukan Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syariat. 4, memakan harta anak yatim. 5, memakan riba. Kemudian 6, melarikan diri dari medan peperangan. 7, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya telah berbuat yang tidak baik. Nah, maka memakan riba itu disejajarkan dosanya dengan dosa menyekutukan Allah, kemudian sihir, bahkan membunuh orang, dan seterusnya. Jadi termasuk dosa besar ya. Ada lagi hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia mengetahuinya, maka lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Masya, subhanallah. Ya. Maka hati-hati sampai terlibat dalam riba. Kalau pernah terlibat, segera keluar dari lingkungan itu ya. Pernah pula Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat ya. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenirnya, kemudian penyetor ribanya, kemudian penulis transaksi ribanya, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba itu. Kata beliau, Rasulullah, semuanya sama dalam dosa. Nah, maka ternyata sangat berat dosa riba itu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita merasa malu karena terlihat miskin ya, kemudian pura-pura kaya. Karena pernah suatu ketika masih sering ngisi siaran agama rutin di sebuah radio RRI Pro 2 FM di Jogja. Kami rutin setiap Kamis kalau tidak salah waktu itu. Nah, suatu sore pas mau siaran, saya masuk area RRI, melihat ada banyak sekali motor masih kelihatan sangat bagus, sangat bagus, bagian baru ya. Terus itu banyak parkirnya rapi sekali. Jadi pemandangan aneh. Kok di halaman RRI ada banyak motor? Nah, terus saya nanya kepada pegawai RRI, itu kok ada banyak motor? Oh iya Pak, itu tarian leasing Pak. Jadi itu kredit macet gitu.
Oh, padahal di situ ada motor-motor bagus, motor-motor mahal. Saya terus membayangkan ada sepasang suami istri punya anak gitu ya. Sebenarnya penghasilannya pas-pasan, tapi sang suami sangat ingin dan tidak sabar gitu ya, tidak sabar keburu kepengen kaya gitu atau terlihat kaya, maka kemudian membeli motor yang mahal seharga 50 juta. Padahal penghasilannya nggak sampai untuk itu. Tapi nekat beli karena pengen keren gitu ya. Tadi jaga gengsi gitu. Akhirnya beli. Nah, ketika beli dengan cara kredit yang ribawi, bulan pertama bisa bayar, bulan kedua bisa bayar, tapi apa ya, buka tabungannya dibongkar gitu. Bulan ketiga terpaksa apa-apa aset dijual, bulan keempat nyerah. Akhirnya motor dilepas. Nah, padahal kemarin-kemarin anaknya itu kalau sekolah, ketika berangkat dan pulang sekolah itu dijemput bapaknya pakai motor itu. Nah, lalu kira-kira bagaimana ya perasaan anaknya ketika ditanya oleh teman-temannya, lah bapakmu mana nggak pernah jemput lagi? Dulu kan pakai motor baru, kok sekarang pakai sepeda? Ya, kata bapak itu motornya ditarik, nggak tahu lah kenapa ditarik gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau mau kan bisa membeli motor yang second dan harganya tidak terlalu mahal kan ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ini malu, terlihat miskin gitu ya, kemudian pura-pura kaya dengan cara riba. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Kemudian korupsi. Nah, ini dia. Sekarang ini korupsi menjadi budaya nampaknya ya. Oknum pejabat itu menyunat anggaran. Ya. Kemudian, nah ini menarik. Bapak Ibu, Mas Mbak, ada yang PNS nggak? Ada yang PNS apa Ada tidak? Ustadz. Ada. Oke. Pertanyaan, tolong dijawab ya. Boleh apa tidak? Siapapun boleh menjawab ya. Jawaban salah boleh. Jawaban benar juga boleh. Boleh apa tidak? Istri pejabat, yang jadi pejabat suaminya, kemudian istrinya menggunakan mobil dinas ke pasar itu boleh apa tidak? Silakan dijawab. Nggak boleh, Ustaz. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, begini. Kunci jawabannya adalah boleh. Ya. Kalau ke pasar itu tujuannya adalah untuk keperluan kantor. Misalnya karena beliau adalah istri pejabat, maka dia jadi ketua Dharma Wanita misalnya. Nah, dalam rangka ulang tahun Dharma Wanita atau acara rutin ya, maka kemudian mau beli door prize atau beli apa. Nah, kemudian pakai mobil dinas itu dengan ibu-ibu yang lain, yuk kita ke ini yuk belanja keperluan acara besok ya. Nah, pakai mobil dinas itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian mobil itu dipakai untuk ngantar jemput anak sekolah, padahal tidak searah jalannya, muter itu ya, itu nggak boleh. Nah, kemudian konon sekarang makin marak ya, orang pengen bekerja jadi PNS, bayar, menyuap, pengen naik pangkat, menyuap, konon sekarang banyak ya, dan banyak kemudian sebagai pejabat menerima uang suap, menerima uang macam-macam. Maka kemudian banyak sekarang pejabat-pejabat yang tersandera dengan kasus. Nah, inilah banyak orang yang tidak sabar dengan jabatannya begitu ya. Nah, ini kan contoh karikatur yang sangat menarik ya. Jadi, ada katanya partai-partai itu yang pura-pura ya, pura-pura tidak korupsi. Ternyata akhirnya ketahuan korupsi. Ya. Dan sekarang ini kan kayak gantian aja para pejabat ditangkap polisi, tangkap KPK dan seterusnya ya. Bahkan ini kemarin juga, ya Allah ya Rabbi ya Karim, menteri ya sampai divonis 12 tahun penjara karena ketahuan ya.